Pemerintah Saudi Arabia ketika membuat undang-undang larangan perbudakan, dilarang ada perbudakan atas desakan dari Amerika, ya, sehingga siapapun di Saudi yang punya budak-budak harus dibebaskan tanpa syarat dan tidak perlu batasan, dibebaskan mereka. Perbudakan dilarang. Shalom sahabat Kristen YouTube. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Apa kabarnya saudara? Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana di video ini Buya Zakur Yassin ungkap fakta baru kacaunya Islam versi Arab, ya. Ini menandakan dan penjelasannya sangat-sangat jelas sekali, sangat-sangat padat, ya, bermutu, ya, gitu. Mungkin saudara-saudara akan sadar, cerdas gitu. Kalau RT 006 yang nonton ini, tolong simak baik-baik dengan akal sehat, gitu ya. Jangan langsung mencibir, jangan langsung menghina, gitu ya. Please, mari kita berikan dulu, gitu ya, dengarkan dulu, pahami dulu, atau observasi dulu sebagaimana seharusnya, gitu ya, yang dipaparkannya, gitu ya, dan sudah dipost oleh wartawan Injil. Dan menurut saya paparan wartawan Injil ini juga sangat-sangat bermutu, sangat-sangat harus dibagikan, gitu. Dan sahabat-sahabat media itu harus tahu juga, gitu ya, pandangan-pandangan dan fakta-fakta baru ini, gitu ya, di video ini. Dan juga jangan lupa dibagikan juga saudara-saudara agar banyak jiwa-jiwa dibukakan dan paham betul sesungguhnya, gitu ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi kalau kita membuat hukum tidak berdasarkan hukum Allah, maka hukumnya kafir. Dari situlah maka akibatnya apa? Akibatnya bahwa pemerintah Saudi Arabia ketika membuat undang-undang larangan perbudakan, dilarang ada perbudakan atas desakan dari Amerika, ya, sehingga siapapun di Saudi yang punya budak-budak harus dibebaskan tanpa syarat dan tidak perlu batasan, dibebaskan mereka. Perbudakan dilarang oleh pemerintah Saudi. Larangan semacam itu mengakibatkan negara didemo oleh rakyatnya sendiri, disebutnya Raja Kafir. Kenapa? Karena dia membuat undang-undang tidak berdasarkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Artinya perbudakan dalam agama Islam boleh. Kenapa Raja Saudi melarang perbudakan? Pertanyaan saya, apakah betul bapak-bapak Tuhanmu membolehkan manusia dijual? Apakah Tuhanmu membolehkan manusia dirampas kebebasannya, diperbudak? Silahkan kita berpikir sendiri. Apakah Allah itu sekejam itu manusia seperti binatang dijual? Ya. Di Al-Quran ada. Wa jahiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau bisa kawin, ya, tidak bisa berpoligami, lebih baik satu saja. Kalau satu juga nggak bisa, beli budak saja. Boleh dalam Al-Quran, yang tidak dilarang. Sampai Nabi meninggal dunia, sampai abad kedua Hijriah 200 tahun, sampai tahun 1960 orang Islam masih memperbudak manusia. Negara-negara Islam masih memelihara perbudakan karena Allah tidak melarang. Jadi maunya gimana? Final sudah, hukum ini sudah final, tidak bisa dirubah lagi. Perbudakan boleh. Jadi anak perempuan tanpa izin, tanpa persetujuan boleh dipaksa oleh bapak, boleh. Di kitab fikihnya boleh nggak? Dipaksa, suka tidak suka, dinikahkan oleh bapaknya, boleh nggak? Asal syaratnya walinya wali mujbir, betul nggak? Dan syaratnya anaknya perempuannya perawan. Apakah logis Allah itu memperlakukan anak perempuan seperti binatang, dipaksa kawin?
negara melarang. Makanya kalau ada naib mengawinkan, terjadi ada paksaan, masuk penjara naibnya. Silakan. Iya. Memukul istri, itu tidak boleh. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kamu mukul istri, berdarah-darah, datang polisi, visum, masuk penjara. Tapi kan Tuhan tidak melarang, malah menyuruh kita. Wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaji' wadribuhunna. Boleh dipukul. Oke. Apakah betul Tuhanmu memperbolehkan mukul istri? Saya punya anak perempuan, saya kawinkan kepada kamu untuk disayang, bukan untuk dipukuli, begitu. Sakit nggak? Nah ini logika kita pakai. Nah ini dalil dari logika biar saya. Dan apa yang saya katakan nggak usah dimuat sebagai hasil basul masail. Karena basul masail kita tahapnya hanya sekedar kita membaca kitab kuning. Alasan-alasan yang Bapak ajukan harus ada takbirnya, betul nggak? Kalau saya nggak perlu takbir, nggak perlu ditulis. Ya, itu buat kita saja. Ya ini kita berwacana berlogika. Jadi jangan disamakan nanti. Jadi jawaban saya, sekalipun saya ketua basul masail, nggak usah ditulis karena nggak ada takbirnya. Kitabnya kitab apa? Ya kitabnya kitab logika. Akal-akalan aja itu mah. Tapi ini mesti dimulai Bapak sekalian, mesti dimulai. Sekalipun tidak sekarang. Ya mungkin sampai anak cucu kita. Tapi yang saya khawatirkan ini angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Satu, kekerasan, radikalisme, terorisme. Ya kan begitu? Kemudian tidak korupsi, kejahatan-kejahatan. Kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung skandal, hubungan seksual, korupsi, dan sebagainya. Jujur aja ini. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal. Nanti terutama yang paling banyak yang murtad perempuan. Karena yang merasa dihinakan, warisan dapat separoh. Padahal dulu yang bantu orang tua anak perempuan, betul nggak? Yang mengasuh adik-adik itu anak laki anak perempuan. Yang ke pasar, yang masak, yang nyuci, yang rehab rumah orang tua, anak laki-lakinya mana? Tepel-tepelan. Atas dasar apa? Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Padahal kontribusinya untuk ekonomi keluarga adalah anak perempuan. Kalau di Arab memang laki-laki semuanya, serba laki-laki. Jare al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Dalilnya anak. Betul nggak? Hukum itu berputar berdasarkan ilatnya. Kalau di sana yang berjasa anak laki-laki, ya pantas laki-laki 2. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau di sini yang berjasa siapa? Nah, perempuan. Walil untha mithlu hadzil dzakarin. Semestinya kan begitu. Tapi ini jangan dicatat, jangan dibukukan sebagai hasil basul masail. Nanti banyak orang marah. Tapi sekarang kita sudah mulai berpikir ya, bahwa produk-produk hukum yang dibuat pada abad ke-8, 9 Hijriah, apakah masih relevan hukum Islam diterapkan hari ini di abad ke-21? Ya, dulu diproduksi oleh orang-orang yang hidupnya masih primitif, ceboknya masih pakai batu, bajunya masih pakai kulit binatang, belum ada rumah, masih tenda-tenda, belum ada sepatu, belum ada listrik, belum ada mobil, belum ada apa-apa, masih primitif. Karya pikiran mereka masih layaknya dipakai sekarang. Itu pertanyaan. Itu. Jadi artinya, tetapi kita tidak boleh langsung menolak semuanya. Semua karya mereka harus dibaca semuanya. Betul nggak? Saya baca semuanya. 4 mazhab saya baca. Fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya saya baca. Wahabi juga saya baca semuanya. Ya. Jadi kita jangan terburu-buru berpendapat sebelum kita mengetahui pendapat-pendapat orang yang mendahului kita. Itulah etika basul masail semacam itu. Jadi artinya sekali lagi seperti ini ijtihadnya Abu Hanifah dalam masalah perkawinan. Ada seorang perempuan, suaminya tidak pulang-pulang sampai 2 tahun. Dia menunggu sampai kapan? Akhirnya datang ke pengadilan mengadukan suaminya hilang, tidak pulang-pulang sudah 2 tahun.
Akhirnya oleh pengadilan diputuskan, dinyatakan suaminya sudah meninggal dunia. Meninggal dunia. Sudah. Setelah itu si perempuan tadi kawin lagi. Punya anak 3. Setelah punya anak 3, suami yang dulu datang ternyata masih hidup. Ditanya Abu Hanifah, bagaimana perkawinannya? Kata Abu Hanifah, perkawinan yang kedua tidak sah. Keputusan pengadilannya salah. Jadi gimana? Benar, sudah benar. Jadi suami yang kedua harus diceraikan. Oke, sudah benar. Nah, tetapi Abu Hanifah, ini anaknya 3, ini anak siapa? Kata Abu Hanifah, ya anaknya suami yang pertama. Maka dibaca, nih Madzhabul Arba'ah, ya Madzhab Abu Hanifah. Kan menjadi bingung. Apa semacam ini akan kita sampaikan kepada anak-anak kita yang profesor, doktor, ahli hukum? Ya ketawa mereka. Betul nggak? Udah, kasus yang kedua lagi. Masa haid, masa hamil itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Bisa 12 bulan, bisa 9 bulan, bisa 7 bulan. Kalau 7 bulan namanya prematur, betul? Ya, mesti diinkubasi dulu. Yang normal itu yang 9 bulan. Tapi juga ada yang sampai 12 bulan, akhirnya terpaksa harus disesar. Itu keputusan ilmu ginekologi, ilmu kandungan. Tetapi menurut Imam Syafi'i, masa kehamilan itu paling lama adalah 4 tahun, betul nggak? Kenapa 4 tahun? Yuk kita kumpulkan dokter ahli kandungan sedunia, mungkin tidak manusia hamil 4 tahun. Karena Imam Syafi'i ketika berijtihad 4 tahun, belum ada ilmu ginekologi, belum ada rumah sakit, belum ada ilmu kedokteran, yang ada hanya tebakan saja, tidak didukung dengan eksperimen. Apakah itu keputusan langit, apa keputusan bumi? Apakah ini ijtihadnya seorang nabi, apakah ijtihadnya seorang ulama? Di sini yang jadi persoalan, kadang-kadang kita seringkali memaksumkan semua. Masa iya Imam Syafi'i salah, betul nggak? Ada nggak yang ngomong, masa Imam Syafi'i salah? Iya, jadi maksum dong kalau gitu. Jare ahli sunnah wal jamaah kok imam tidak maksum. Yang memaksumkan imam itu hanya orang Syiah. Jare konon. Tapi ternyata ahli sunnah juga memaksumkan imamnya juga kok. Ya itu enggak masalah. Saya sejak kecil waktu masih pesantren di Babakan, itu paling sering digebrak sama kiai, karena saya kritis. Digebrak sampai dikatakan pinter sirat, pinter Imam Syafi'i. Dari kita nggak pinter kita, gulutnya ayo. Ya itu. Jadi rasa pemberontakan semacam itu dulu saya liar, tapi sekarang saya tidak liar lagi. Tapi saya siap dengan argumentasi semuanya saya baca. Jadi bukan hanya sekedar semangatnya saja, tapi juga ada landasan-landasan. Saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri, bahwa kodifikasi hukum Islam itu tidak dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi negara, tapi itu personal, pribadi Imam Syafi'i, pribadi Imam Maliki, pribadi Hanafi, pribadi Hambali, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Anda ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Nanti dibunuh-bunuhin semua gitu.
Ini kan persoalan. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai, Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Shalom Aleichem, Assalamualaikum. Sahabat-sahabat, sebenarnya ada suatu kejadian atau fakta ya, suatu peristiwa atau fakta sejarah yang tidak diceritakan terkait dengan penyebaran awal Islam dari Arab di tanah Nusantara. Ya. Jadi ada suatu fakta yang disembunyikan bahkan ya, tidak diceritakan bahkan disembunyikan. Jadi begini, kalau teman-teman mendengar cerita tentang awal mulanya Islam dari Arab, dari daerah Arab sana ya, dari Turki, dari Persia dan sebagainya itu, ketika menyebar atau datang ke Nusantara, cerita yang sering kita dengar atau digaung-gaungkan ya, dipropagandakan adalah konon katanya Syekh Subakir ya, diutus oleh Sultan Muhammad dari Persia. Itu sekitar tahun abad 13-an ya, sekitar tahun 1400. Nusantara pada saat itu adalah zaman Majapahit ya. Nah, jadi gini, cerita yang sering kita dengar adalah singkatnya ya. Saya singkat aja biar cepat ya. Teman-teman kalau mau tahu cerita yang lebih banyak, silahkan bisa lihat di channel-channel YouTube yang lain ya. Cerita yang sering diberitahukan begini, sebagaimana ada di channel-channel YouTube yang banyak adalah Syekh Subakir diutus oleh Sultan Muhammad dari Persia untuk menyebarkan Islam di tanah Nusantara. Gitu ya. Kemudian terjadi dialog atau perdebatan sengit dengan Sabdo Palon. Ya. Nah, singkat cerita, Syekh Subakir debat dengan Sabdo Palon, kemudian oleh Sabdo Palon di interview kira-kira begitu ya. Disuruh mempresentasikan. Sebenarnya Syekh Subakir, ajaran apa sih yang ingin kamu sebarkan? Nah, Syekh Subakir berdalih bahwa ini di tanah Jawa ini kan sedang kacau balau. Ya, jadi perlu dimurnikan, perlu diperbaiki. Nah, ini saya membawa sebuah ajaran dari Arab, ya, dari Persia, namanya ajaran Islam. Kemudian sama Sabdo Palon ditanya, apa sih ajaran Islam? Kemudian dipresentasi oleh Syekh Subakir. Islam itu adalah sikap hidup berserah diri kepada Sang Maha Kuasa, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dipresentasikan bagus-bagusnya ajaran berserah diri itu, ya, yang bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Arabnya aslima atau Islam. Nah, kemudian oleh Sabdo Palon dijawab, "Loh, Syekh Subakir. Kalau ajaranmu seperti itu ya, ajaran berserah diri, kalau di Jawa memang tidak disebut Islam karena Islam itu kan bahasa Arab ya. Nah, kalau ajaranmu seperti itu ya, leluhur Nusantara dan tanah Jawa ini sudah dari dulu mengajarkan ajaran itu. Ajaran yang utama dalam kehidupan itu yaitu berserah diri.
Oleh karena itu kami sangat menghormati. Alam semesta begitu dihormati. Tanah, air, udara, gunung, sungai, pohon-pohon, semua dihormati. Karena di dalam semua itu ada esensi kehidupan, kuasa Sang Maha Kuasa. Yang kalau di Jawa disebut sebagai Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, Sang Maha Hidup. Gusti Murbeing Dumadi. Wah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian Syekh Subakir tetap ngotot. Pokoknya pengen menyebarkan ajarannya. Nah, ya. Kemudian oleh Sabdo Palon, ya wis, tak kasih kesempatan 500 tahun. Nah, maka ini yang kemudian berkembang dengan istilah 500 tahun Sabdo Palon nagih janji. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah Dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat guru-guru. Oh ya teman-teman, sebagai catatan ya, 500 tahun itu bukan terhitung, itu kan zaman Majapahit 1400-an ya, bukan terhitung secara tahun Masehi. Tahun Masehi kan satu tahunnya 365 hari. Nah, 500 tahun yang dimaksud oleh Sabdo Palon adalah pada saat itu tahun yang dipakai adalah tahun Jawa, tahun Saka. Ya, kalau di Bali sampai sekarang ada itu istilah tahun Caka. Satu tahunnya bukan 365 hari, ya, tapi 420 hari. Ya, jadi satu tahunnya itu terhitungnya 420 hari ya, karena ada wuku ya. Wuku itu kan 210 kali 2 ya. Jadi satu tahunnya terhitungnya tahun Saka itu bukan 365 hari tapi 420 hari. Nah, ini saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di Bali sampai sekarang masih ada itu perhitungan tahun Saka atau Caka itu ya. Plus wuku ya. Jadi satu tahunnya 420 hari. Nah, jadi terhitung 500 tahun itu bukan hitungan tahun Masehi, tapi tahun Jawa Saka itu tadi ya, setahunnya 420 hari. Nah, jika dihitung dari runtuh atau melemahnya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1478 ya. 500 tahun kemudian itu jatuhnya ya sekitar tahun 2000 sekarang ini ya, mulai awal-awal tahun 2000. Dan ini menarik teman-teman ya. Jadi Sabdo Palon nagih janji dalam beberapa seratnya itu, dalam beberapa teks-teksnya itu dikatakan bahwa dengan tanda-tanda Gunung Merapi meletus dengan lahar mengarah ke arah barat daya dengan bau lahar yang sangit. Dan itu sudah terjadi dulu tahun 2010 ya. Ketika Gunung Merapi meletus itu dengan lahar mengarah ke arah barat daya. Kemudian juga ada nubuatan yang mengatakan pada saat Sabdo Palon mulai ya, permulaan Sabdo Palon nagih janji itu dimulai dengan tanda-tanda air laut akan tercurah ke daratan. Ya, pada saat itu tidak ada istilah, belum ada istilah tsunami ya. Tapi sekarang kita menyebutnya tsunami ya, ini dari bahasa Jepang ya. Air laut yang tercurah ke daratan, tsunami. Itu sudah terjadi, tsunami dahsyat ya, tahun 2004 ya. Dan juga beberapa tahun yang lalu terjadi juga di daerah Sulawesi ya. 2004 tuh yang menghancurkan Serambi Mekah alias Aceh ya di sana. Itu tanda-tanda dari Sabdo Palon nagih janji. Nah, ya, tapi inti yang ingin saya sampaikan bukan itu, teman-teman ya. Jadi dari cerita yang tersebar luas sekarang adalah Syekh Subakir sekitar abad 13 atau tahun 1400 itu berdebat dengan Sabdo Palon dan kemudian oleh Sabdo Palon diizinkan tetapi diberi waktu 500 tahun ya untuk menyebarkan ajaran dari tanah Arab yang disebut sebagai Islam itu. Kalau enggak beres ya, maka Sabdo Palon nagih janji. Kira-kira begitu ya. Itu
kabar atau berita yang sering kita dengar. Tetapi ada satu hal teman-teman yang perlu saya sampaikan dengan segala hormat ya. Ini harus saya sampaikan teman-teman ya. Saya mendapat ini semua dari Nur Muhammad ya, dari Roh Kudus ya, dari guru sejati saya ya. Jadi saya tidak diberitahu oleh Pak Ustadz, Pak Ulama dari buku ini, dari kitab ini, tidak. Tapi saya langsung dalam meditasi saya atau ketika saya bertahanuts ya, ketika saya bertapa berata atau bermeditasi atau sembahyang atau berdoa, saya diberitahu langsung oleh guru sejati saya atau Nur Muhammad atau Roh Kudus, yaitu bahwa sebenarnya kedatangan utusan-utusan dari Turki untuk menyebarkan Islam ala Arab atau Islam versi Arab yang bolak-balik gagal dan sampai akhirnya dari Persia yaitu Syekh Subakir, itu tujuan utamanya diperintahkan oleh Sang Maha Kuasa adalah supaya mereka, para utusan itu datang ke tanah Nusantara untuk belajar kaweruh Jawa, untuk menimba kaweruh ilmu Nusantara. Karena ajaran berserah diri atau berpasrah diri, manunggaling Gusti yang sejati itu ya di tanah Nusantara ini. Jadi kalau mau jadi Islam yang sejati atau berserah diri yang sejati, pusat ilmunya itu adalah di tanah Nusantara, di Jawa ini. Nah, itu sebenarnya. Ya, jadi tujuan utama Syekh Subakir datang ke tanah Jawa harus belajar dari leluhur-leluhur tanah Jawa. Itu sebenarnya. Tapi sekarang berita yang sering kita dengar sebaliknya ya. Syekh Subakir datang disuruh mengislamkan. Ya, Islamnya Islam versi Arab. Mengislamkan tanah Jawa. Ini salah kaprah teman-teman. Yang sesungguhnya adalah, yang sejatinya adalah, kalau mau jadi Islam yang sejati, ya karena Islam versi Turki, versi Arab ini kan belum sempurna. Belum sempurna terbukti dari awal meninggalnya Nabi Muhammad, berantem terus, perang terus. Sebagaimana disampaikan Kiai Said Akil Sirot ya. Islam itu sesama Islam, bahkan sesama Sunni, sesama Ahlu Sunnah wal Jamaah, berkelahi, berantem terus, perang saudara terus. Nah, begitupun ketika di zaman Syekh Subakir datang, Islam di Persia, di Turki, di tanah Arab itu masih kacau balau. Makanya supaya sempurna, Islam betul-betul menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, memahami hakikat ajaran berserah diri yang sejati, mereka harus ngangsu kaweruh, belajar tentang kesejatian urip sejati ning urip itu di tanah Nusantara, di tanah Jawa. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi ya, Syekh Subakir dikirim atau harus datang ke bumi Nusantara. Bukan untuk menyebarkan ajaran Islam versi Arab, bukan. Tapi untuk menyatukan ajaran Islam versi dari Arab, harus belajar ngangsu kaweruh dengan Islam yang sejati atau berserah diri yang sejati, yang merupakan ajaran leluhur Nusantara. Nah, sehingga Islam betul-betul bisa menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Ya, atau rahmat bagi orang-orang yang berilmu. Ya, alamin itu bisa berarti alam semesta, bisa berarti juga orang-orang yang berilmu. Ya, menjadi rahmatan bagi orang-orang yang mengerti. Nah, itu harus manunggal. Atau istilahnya berkolaborasi, dinetralkan di bumi Nusantara. Ya. Sehingga bukan hanya menjadi tataran syariat, tapi bisa betul-betul memahami hakikat berserah diri yang sejati itu seperti apa. Yaitu harus belajar dari leluhur-leluhur Nusantara. Karena lifestyle atau way of life, gaya hidup, cara hidup yang dalam bahasa Arabnya menjadi din, ya. Dinul, ya, itu cara hidup, ya. Cara hidup atau aturan hidup berserah diri yang sejati itu sudah dipraktekkan oleh leluhur-leluhur Nusantara. Dan supaya orang betul-betul bisa menjadi
berserah diri yang sejati, yang bahasa Inggrisnya surrender, the real surrender, betul-betul berpasrah diri, yang bahasa Arabnya aslima atau Islam, yaitu harus belajar dari Nusantara. Nah, maka sering teman-teman mendengar Nusantara menjadi pusat spiritual dunia. Bumi Nusantara menjadi mercusuar dunia. Ya, jadi kalau orang-orang spiritual mau dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika, dari Arab, dari Cina, mau betul-betul memahami spiritual yang sejati, mengenal Sang Maha Kuasa yang sejati, itu harus belajar dari Nusantara. Karena Nusantara ini memang sudah ditakdirkan oleh penguasa jagat raya ini untuk menjadi pusat spiritual dunia. Nusantara lah pusat spiritual dari segala spiritual yang ada di dunia. Ya, kalau teman-teman mendengar cerita kisah sejarah Nabi Muhammad sebelum mendapat wahyu, dia membiasakan diri bertahanuts. Bertahanuts itu sebenarnya kalau di Jawa bermeditasi atau bertapa berata, ya, bersamadi, menyepikan diri, menyendiri, ning, mengosongkan batin, sehingga kuasa ilahi Sang Maha Kuasa itu betul-betul bisa manunggal. Dan bertapa berata atau bertahanuts, itulah kebiasaan leluhur-leluhur Nusantara. Haleluya. Bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja diputarkan? Dan kita saksikan tadi sama-sama bagaimana Buya Sakur Yasin begitu lancar dalam membahas Alkitab. Begitu lancar dalam menyebutkan tokoh-tokoh yang tertulis di dalamnya. Oleh sebagian saudara kita dalam seberang pasti merasa ini bohong, rasa kepanasan ya. Dengan fakta-fakta yang baru saja dibuka oleh Buya Sakur Yasin ini. Mungkin ya benar juga kenapa Buya Sakur Yasin ini sering didemo, sering dicibir, berjilid-jilid gitu kan, bahkan sampai dilaporkan. Ya karena ini, karena dia membuka fakta-fakta baru, hal-hal baru, terobosan baru, pemahaman baru ya saudara-saudara. Ini yang harus terus disuarakan gitu ya. Jadi menurut saya begini aja. Kita nggak usah perlu, kalau sudah ada yang menjelaskan seperti ini, apa yang kita jelaskan lagi gitu, lebih baik video ini aja gitu, benar dia langsung mengatakan ini gitu ya. Jadi seperti ayat video, saya selalu mengajak kita semua supaya kita selalu diberi keteguhan dan diberi hikmat, pondasi iman yang benar gitu, dalam menyimak, dalam merasakan. Berpeganglah pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah segalanya. Karena firman Tuhan itu adalah apa yang disampaikan Tuhan Yesus gitu ya. Itu aja teman-teman. Ayo saudara bergabung di sini mendukung pelayanan kami untuk gerakan berbagi kasih, membangun gereja dan memberikan pelayanan untuk izin pembuatan gereja. Di mana di sini kita melakukan gerakan membangun gereja yang bagaimana harusnya kelayakan suatu gereja untuk kita bisa ya, beribadah, kita akan support gitu ya. Gereja-gereja kecil. Nah, maupun perizinannya gitu di pedesaan yang susah, laporkan ke kita, info kita akan coba untuk menjembatani bagaimana pembuatan SKB 2 Menteri dan sebagainya. Untuk itu mari kita sama-sama kawal, tapi bukan berarti kawal tidak mempunyai dana gitu ya, tidak butuh juga dana. Saudara-saudara bisa support di melalui rekening di bawah ini atau yang ditunjukkan nanti. Mari kita sama-sama gerakan aksi gerakan membangun gereja gitu ya. Videonya nanti tidak akan kita publikasi saudara, karena hasil dari pengerjaan ini
hanya cukup antara kita dan Tuhan gitu, dan sponsor atau donatur gitu, karena ketika kita publikasi nanti ini menjadi konten yang tidak bermutu gitu ya, tidak bermanfaat juga gitu. Biarlah ini untuk bagian dari pelayanan kami dan tidak untuk disajikan ke banyak orang. Itu yang kita pengen banget gitu ya, real pelayanan gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan nggak bisa support dana untuk jadi sponsor ataupun donasi, teman-teman yang saudara-saudara yang punya gereja atau di kampungnya tidak ini, sebarkan, sampaikan biar kita coba lakukan pergerakan mau dimanapun aja gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Luar negeri belum, kita mampunya dananya masih dari Sabang sampai Merauke. Itu aja teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.